الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الدين الإسلامي دينا صادقا ودينا يعلو ولا يعلى عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Insyaallah 12 atau 13 hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Umat Islam biasanya ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Secara sederhana, arti kata marhaban ya Ramadan itu adalah selamat datang bulan Ramadan. Orang Arab mengucapkan kata-kata ini biasanya untuk menyambut kedatangan tamu di rumahnya. Ditambah lagi dengan kata-kata ahlan wa sahlan. Kemudian yang terakhir tadi wa marhaban. 3 ucapan itu biasa diucapkan oleh tuan rumah ketika menyambut kehadiran tamu di rumahnya. Secara sederhana 3 ucapan itu seperti saya katakan tadi, maknanya ya selamat datang wahai tamu. Tetapi jika kita memaknai secara lebih mendalam, ucapan ahlan yang diucapkan oleh tuan rumah kepada tamu yang datang ke rumahnya itu menunjukkan bahwa tuan rumah menganggap tamu itu sebagai keluarga sendiri. Itu makna ahlan. Karena dianggap oleh tuan rumah bahwa tamu itu keluarga sendiri, maka dengan senang hati tamu itu berkunjung ke situ, bahkan nginap di situ karena tuan rumah sudah menganggap tamu itu sebagai keluarganya sendiri. Begitu mendalam makna ahlan, bukan sekedar selamat datang. Begitu juga kata sahlan, artinya gampang. Sahlan itu, tuan rumah ketika mengucapkan sahlan kepada tamunya, itu berarti segala sesuatu yang dibutuhkan tamu tadi disiapkan dengan segala kemampuan terbaik oleh tuan rumah. Segalanya mudah, makan, minum, nginap, apa saja, segala kebutuhan tamu disiapkan dengan baik oleh tuan rumah. Kemudian kata marhaban tadi, dan kita ucapkan ketika datang bulan Ramadan seperti ini. Sederhananya ya selamat datang bulan suci Ramadan. Tetapi kalau kita memaknai lebih mendalam, kata marhaban itu artinya berlapang dada, penuh kegembiraan, tidak menggerutu.
Berarti ketika kita ucapkan marhaban ya Ramadan, bahwa kita menyambut kehadiran bulan suci Ramadan adalah dengan hati yang penuh gembira, hati yang penuh lapang dan senang, hati yang tidak menggerutu. Itu makna marhaban ya Ramadan. Mengapa kita sebagai muslimin sampai berani mengucapkan kata marhaban ya Ramadan dengan makna yang mendalam tadi, bahwa kita sambut Ramadan dengan hati penuh gembira, lapang dada, tidak menggerutu. Setidak-tidaknya ada 3 hal dalam Ramadan nanti dan yang sudah tahun yang lalu yang begitu bagus, begitu menyenangkan kita, maka kita pantas menyambutnya dengan marhaban bulan suci Ramadan itu. Yang pertama adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, man shoma ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang Islam yang melaksanakan puasa Ramadan nanti penuh dengan keimanan bahwa itu perintah Allah, penuh dengan keyakinan bahwa pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala. Dan apalagi dijanjikan oleh Rasul dalam hadis tadi, orang berpuasa dengan penuh keyakinan bahwa itu perintah Allah yang harus dijalankan, maka dosa orang yang berpuasa seperti itu setahun yang lalu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat sekali kita ucapkan marhaban. Saya sambut, kami sambut kehadiran Ramadan dengan penuh kegembiraan, karena dosa kami nanti yang sekian lama sebelum puasa sekarang, dengan puasa penuh keimanan, keikhlasan nanti, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita sampai siap menyambut Ramadan dengan ucapan marhaban, penuh kegembiraan, berlapang dada menyambut Ramadan? Karena Rasul bersabda, karena ada ayat Quran yang sering kita baca dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di Lailatul Qadar nanti di bulan Ramadan yang akan datang, pahalanya lebih banyak, pahalanya, ibadahnya lebih baik dibanding dengan ibadah pada 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. 1000 bulan berarti 87 tahun. Jadi ibadah kita selama 87 tahun itu tetap lebih tinggi nilai ibadah kita pada Lailatul Qadar. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Lailatul Qadar bukan sekedar kita bangun di malam itu, tidak tidur di malam itu, tetapi harus dengan penuh ibadah. Apakah baca Quran, apakah kita sholat malam, berzikir dan seterusnya ibadah. Itu yang kita harus lakukan untuk mengisi Lailatul Qadar nanti. Kalau sekedar kita bangun di Lailatul Qadar, mungkin satpam yang tugas malam itu yang akan dapat Lailatul Qadar, karena mereka tidak tidur. Kemudian yang ketiga, mengapa kita sambut puasa Ramadan dengan marhaban? Karena ada sabda Rasulullah, man shoma ramadana wa atba'ahu sitam min syawalin kana ka shaumid dahri. Orang yang melaksanakan
ibadah puasa Ramadan, katakanlah 30 hari nanti, atau mungkin juga 29. Dan setelah itu dia melakukan puasa sunnah bulan Syawal 6 hari, itu sama dengan puasa 1 tahun. Mengapa puasa Ramadan 30 hari ditambah puasa sunnah Syawal 6 hari sama dengan puasa 1 tahun? Karena setiap satu kebaikan dalam ajaran Islam itu dibalas 10 kali lipat. Kalau saja nanti kita puasa 30 hari, maka dikalikan 10 sudah 300 kali kebaikan pahala yang kita dapat. Ditambah lagi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, setelahnya dapat 60, karena 6 hari kali 10 60, ditambah 300 tadi menjadi 360 kali, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun, kurang lebih 360 hari. Ini maksud Rasulullah dengan sabdanya tadi. Mudah-mudahan kita konsisten dengan ucapan kita marhaban ya Ramadan. Kami sambut kehadiran bulan Ramadan dengan puasa ibadah di malam harinya, terutama Lailatul Qadar, dan terakhir dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita konsisten dengan ucapan kita marhaban ya Ramadan. Saya atau kami sambut kehadiran Ramadan dengan lapang dada, dengan penuh kegembiraan. Tidak ada hati pikiran yang menggerutu ketika menyambut Ramadan itu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita memasuki Ramadan bisa menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya selama 1 bulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna jami'a amalina salihat wa kafir 'anna jami'a amalina sayyi'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.